Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Nur Wahyuni Patahuddin, calon guru penggerak Angkatan 10 dari UPT SPF SD Negeri Sudirman 4, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan adalah mentransfer materi dari saya sebagai guru kepada siswa-siswa. Saya beranggapan bahwa semua murid adalah sama, harus mencapai target pembelajaran yang sama pada titik yang sama, dan saya sebagai guru akan merasa gagal jika tidak semua siswa mendapatkan nilai sesuai KKM. Karena saya hanya melihat hasil evaluasi untuk mengukur kemampuan akhir mereka. Saya berpikir bahwa dalam proses pembelajaran, guru adalah penentu keberhasilan murid. Murid adalah selembar kertas putih dan gurulah yang mengisi lembar tersebut. Guru adalah sumber ilmu sehingga pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang berpusat pada guru. Saya hanya fokus untuk menyelesaikan seluruh materi tanpa memperdulikan pemahaman murid. Apakah mereka sudah betul-betul paham atau belum? Saya beranggapan bahwa murid harus berada di kelas untuk belajar, karena kelas adalah tempat terbaik untuk belajar. Saya juga beranggapan bahwa kelas yang baik adalah kelas yang muridnya duduk tenang pada saat proses pembelajaran berlangsung. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidak tepat. Saya akhirnya menyadari bahwa anak adalah kertas yang penuh dengan coretan samar atau buram, dan sebagai guru, saya hanya bisa menuntun murid untuk memperbaiki perilakunya, bukan menuntutnya menjadi seperti apa yang saya mau. Saya hanya bisa menebalkan yang baik dan menyamarkan yang jelek. Saya berperan untuk mengarahkan dan memfasilitasi murid untuk pencapaian yang maksimal dan tetap menghargai keunikan karakteristik masing-masing murid. Karena setiap murid sudah mempunyai kodratnya masing-masing sejak lahir. Murid adalah manusia yang merdeka, berhak mendapatkan pengajaran dan pendidikan, bebas berekspresi, berpendapat, dan berkreasi. Yang dapat segera saya terapkan pada pembelajaran di kelas saya adalah saya harus berusaha menjadi teladan, motivator, dan mendorong murid pada kebaikan. Saya akan lebih menghamba lagi pada murid, memahami dan menghargai perbedaan dan keunikan karakter masing-masing murid, dan melakukan proses pembelajaran yang lebih berpihak pada murid. Dan tidak akan lagi menjadikan kelas satu-satunya tempat untuk belajar bagi siswa-siswa saya, karena murid dapat belajar di mana saja. Saya menyadari bahwa kodrat anak adalah bermain. Oleh karena itu, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan bagi murid. Bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain, karena suasana proses pembelajaran yang menyenangkan akan membuat materi atau pembelajaran yang diberikan akan lebih mudah untuk dimengerti dan dipahami. Dalam proses pembelajaran, saya tidak hanya akan menggunakan metode yang sama lagi sepanjang waktu, tetapi saya akan menggunakan metode-metode yang lebih kreatif dan inovatif dengan memperhatikan kebutuhan murid dan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.